Di video ini saya pengen bahas pertanyaan 1000 umat. Nah, enggak, sebenarnya bukan pertanyaan 1000 umat. Pertanyaan 1 juta umat. Bang, pot saya enaknya pakai liquid apa? Oke, jadi balik lagi di channel Vaporgat Indonesia. Di sini saya pengen ngasih tahu kalian kalau misalkan pot kalian tuh pakai liquid apa gitu ya, mendingan ya. Cara mencocokkannya kurang lebih seperti apa gitu ya. Kapan kalian pakai freebase, kapan kalian pakai pot friendly, dan kapan kalian pakai salt. Saya bikin video ini sebenarnya sudah berkali-kali di channel saya yang utama, juga udah sering di channel yang ini juga udah ada beberapa kali saya senggol-senggol dikit masalah ini. Tapi ya orang-orang masih belum ngerti gitu ya. Kayak contohnya jadi kemarin kan saya sering bikinin video Sax ya. Ini kan liquid saya ya. Dia tuh banyak banget yang nanya, Bang, Sax bisa di 06, pot saya bisa pakai Sax atau enggak? Bisa masuk Oxfa apa enggak? Nah, saya bingung kok masih banyak yang nggak ngerti gitu loh. Tapi memang gara-gara channel ini lebih ditujukan kepada pemula atau enggak orang yang baru mulai di dunia vape gitu ya. Ya saya bakal jelasin lagi di sini ya. Pot itu macam-macam ya. Liquid itu tidak bisa disesuaikan sama potnya. Kalau pot ini cocoknya liquid apa, kalau pot ini cocoknya liquid apa, pot ini cocoknya liquid apa, itu tidak bisa sama sekali ya. Yang diperhatikan adalah resisten ohmnya. Resisten ohm itu apa, Bang? Nah, kalau misalkan di cartridge-cartridge seperti ini, biasa di bagian bawah atau enggak di bagian samping biasanya ada tulisan resisten ohmnya. Ada yang biasanya 04, 06, 08. 3 itu adalah yang paling inilah, yang paling umum lah kalau misalkan di pot ya resistennya ya. Nah, gunanya apa resisten itu, Bang? Resisten itu gunanya biar kalian bisa nyocokin gitu loh. Semakin kecil ohmnya dibutuhkan power yang semakin besar. Ini saya bakal kasih tahu sekali lagi ya. 0,4 ke bawah, 0,4, 0,3, 0,2 itu biasanya memakai liquid yang namanya freebase. Kayak misalkan Sax nih freebase nih ya. Freebase yang kalian kalau misalkan mau pakai itu kurang lebih sebenarnya 60-40 aja PGVG-nya. PGVG itu apa, Bang? Jadi PG itu propylene glycol, VG itu vegetable glycerin. Ini adalah perbandingannya. Biasanya kalau misalkan di liquid, kalian bisa lihat di penjelasannya biasanya ada tulisan PG banding VG. Berapa itu? Ada yang 30-70, ada yang 60-40, tapi rata-rata kalau misalkan kalian user pot, kalian pakai yang 60-40 aja. Jadi itu ya, 0,4 ke bawah itu pakainya freebase. Kalau misalkan 0,6 ohm ya, 0,6, 0,7 itu biasanya dia bisa pot friendly atau enggak salt. Cuma menurut saya pribadi karena 0,6 atau enggak 0,7 itu power yang dibutuhkan lebih besar daripada 0,8. Otomatis kalau misalkan saya pribadi, saya tuh lebih cocok kalau misalkan 0,6 itu pot friendly aja. Jadi rata-rata saya kalau misalkan 0,6 pakainya pot friendly. Kadang-kadang banget pakai salt, tapi keseringan pakainya pot friendly kalau misalkan 0,6. Biasanya gara-gara 0,6 itu butuh power yang lebih gede, otomatis biasanya kalau misalkan salt tuh biasanya kalau 0,6 jadi lebih manis biasanya karena powernya lebih besar. 0,8 ini cuma satu pakem nih, ini cuma pakai salt menurut saya, karena kalau misalkan 0,8 dipakein pot friendly dia agak kurang cocok menurut saya, flavornya jadi nggak maksimal karena powernya terlalu kecil buat pot friendly gitu loh menurut saya. Jadi 0,8 pakemnya adalah salt, pakai salt gitu ya. Kayak contohnya sekarang ini di Aspire Pixo ini saya pakainya nih 0,4 nih ya, ini 0,4 ya. Saya pakainya ini, saya pakainya Sax nih, saya sedot freebase ya. Tuh, dia aman-aman aja, pembakarannya kuat. Saya pakai di 30 watt di sini dan pakai freebase gitu. Karena memang bisa dan memang 0,4 dicocokannya freebase. Ya, jadi kurang lebih gitu ya. Semoga dengan video ini saya harap orang-orang yang nanya, "Bang, liquid ini bisa pakai pot ini atau enggak? Liquid itu bisa pakai pot itu atau enggak? 0,4 bisa atau enggak? 0,6?" Semoga itu pertanyaannya bisa berkurang dengan video edukasi-edukasi seperti ini ya. Mungkin bahkan di masa depan saya bakal tetap bikin video seperti ini karena apa ya, pengguna baru itu kan pasti bertambah terus. Jadi saya akan ya usahakan lah kalau misalkan saya sempat, saya bakal bikin video-video edukasi buat orang-orang yang awam seperti ini biar mereka tuh at least juga pada ngerti gitulah ya. Ya, jadi mungkin segitu dulu aja video kita kali ini. Semoga videonya berguna. Thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton. See you on the next video.